Saudara-saudari yang terkasih, tiap hari Minggu Palma kepada kita disajikan dua Injil yang nuansanya berbalikan. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan itu disambut, dielu-elukan sebagai Raja. Semua orang gembira, nuansa yang sangat meriah. Tetapi bagian Injil yang kedua itu bercerita mengenai kisah sengsara dan wafat Tuhan, di mana dia ditangkap, diperlakukan seperti seorang penjahat dan dihukum mati dengan cara yang paling keji. Pertanyaan saya kalau melihat atau membaca Injil atau merenungkan Minggu Palma adalah, kemana tadi orang-orang yang menyambut, mengeluhkan dan mengiringi Tuhan sebagai Raja? Kenapa hanya dalam hitungan hari semuanya menghilang, sepi, dan Tuhan itu harus menyambut sengsara itu seorang diri? Kemanakah Petrus dan para rasul yang dengan heroik pada perjamuan malam terakhir itu berjanji, katanya bahkan rela mati untuk Tuhan? Kemana mereka? Katanya mau mati untuk Tuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang membela Tuhan. Mereka hanya menyaksikan dari jauh, bahkan menyangkal Tuhan. Rupanya mereka semua itu hanyalah para oportunis yang hanya mau ikut saja ketika Tuhan itu kelihatan jaya dan mulia. Ketika Tuhan sesuai dengan harapan mereka, mereka mengeluh-elukan Dia. Tetapi ketika Tuhan itu jauh dari realitas, dari apa yang mereka harapkan, ketika Tuhan itu jauh dari yang disebut kejayaan dan kemuliaan, mereka semua terdiam, menjauh, pura-pura tidak kenal. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebuah ironi. Padahal Tuhan itu mau memanggul salib, mau menderita, karena Dia mau menunjukkan bagaimana Dia itu mau senantiasa setia kepada kita, baik dalam situasi hidup kita yang penuh dengan kejayaan, dengan sukacita, maupun ketika hidup kita ini mengalami kegelapan dan penderitaan. Tuhan menderita dan wafat untuk menunjukkan supaya bahwa kita itu tidak sendirian ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup. Jangan-jangan orang banyak yang mengeluhkan Tuhan ketika Dia masuk ke Yerusalem, tetapi kemudian menghilang ketika Dia menderita sengsara. Itu adalah kita juga. Mereka adalah kita. Barangkali kita juga hanya mau mengingat Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi tidak mau bersyukur dan tidak lagi ikut Tuhan ketika hidup tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan belas kasih-Nya, mempertanyakan keadilannya, bahkan mempertanyakan keadaannya, keberadaannya ketika hidup kita itu dipenuhi dengan sengsara, penderitaan, dan duka. Jangan-jangan kita pun hanyalah orang-orang yang mau memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita, bahkan jika perlu memaksa Tuhan untuk menyimpang supaya kehendakku itu yang diutamakan. Marilah kita mohon rahmat Tuhan pada awal pekan suci ini, supaya kita diberi rahmat kesetiaan. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita, semoga kita pun mampu setia mengikutinya
dalam semua situasi hidup kita. Semoga kita pun setia mengikuti Tuhan di jalan salibnya, supaya dengan demikian kita pun boleh ikut bangkit mulia bersama Dia yang bangkit mulia.